Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Majelis Zikir Tarekah Qadim Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara wilayah Sulawesi Tenggara. Kita baru saja tiba ya kembali dari perjalanan ke Kabupaten Konawe Selatan sambil dakwah offline, menyiarkan visi misi daripada toreka kita. Kita sempat juga menyelesaikan perjanjian jual beli tanah Sumedang dari teman-teman Tarekah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sumedang, Jawa Barat. Kebetulan pemilik tanah yang mereka beli ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah kami sempat menemui dan akhirnya sudah berhasil menandatangani perjanjian jual beli tanah tersebut. Syukur alhamdulillah. Nah, ketika tiba di rumah, kami sempat membaca-baca postingan-postingan dari teman-teman, dan ada juga ya beberapa yang bertanya tentang bagaimana nasab sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW. Olehnya itu, saat ini kami mengangkat judul para penjual nasab dan cinta buta para mukibinnya. Ini lumayan seru ya kalau kita bahas, karena ternyata di Indonesia ini luar biasa banyak sekali para pecinta-pecinta keturunan Nabi yang ternyata mereka terdogma oleh beberapa oknum habaib yang menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa Nabi dan Rasul itu adalah dua entitas yang berbeda, dua dimensi yang berbeda. Hanya saja zaman 1450 tahun yang lalu dia berada pada Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah pada saat itu dia berfungsi sebagai nabi dan juga dia sebagai rasul. Dia sebagai nabi karena dia adalah guru sahir sahabat-sahabatnya pada saat itu, dan juga dia berfungsi sebagai rasul karena dia adalah guru batin para sahabat-sahabat khususnya yang tergabung dalam As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun itu adalah 10 sahabat yang dijamin surga, yang memang langsung dibayat oleh Rasulullah SAW. Di sini jelas ya, kita bisa membaca bahwa memang ada perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah dua dimensi yang berbeda. Nabinya sahirnya, Rasulnya adalah isi dalam daripada Nabi tersebut.
begitu ya. Nah, orang-orang yang tidak paham, ada beberapa orang yang memang pintar membolak-balikkan kata yang sebenarnya tujuan mereka adalah ya tujuan duniawi ya, mengejar pangkat, gelar dan jabatan. Nah, mereka merekayasa nasab ini dan banyak yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan anehnya banyak rakyat Indonesia yang terkecoh, yang terdogma, yang tertipu, sehingga sangat mencintai mereka. Karena mereka ya begitulah, didogma, dinyanyikan angin surga, bahwa barang siapa yang mencintai keturunan Nabi Muhammad, maka mereka nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Inilah yang ditanamkan pada pemahaman dan pikiran kita kebanyakan, utamanya ya penganut Islam tradisional di Indonesia. Sehingga banyak sekali di antara kawan-kawan kita yang cinta buta. Tapi sesungguhnya cinta mereka adalah cinta palsu. Kalau berbicara tentang nasab jasmani ya, keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kita berbicara tentang keilmiahan, karena Islam itu didasarkan pada keilmiahan. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Nah, ada ilmu turunan daripada ilmu biologi yang bisa menyelidiki tentang nasab seseorang sampai ke nenek moyangnya, bahkan sampai ke garis keturunan yang terdahulu ya. Nah, dari hasil tersebut terbukti bahwa para habaib ini yang selama ini selalu menjual nasab bahwa seolah mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, ternyata tidak terbukti sama sekali. Bahkan ada beberapa habaib ya yang tidak perlu kami sebutkan namanya, ternyata setelah diteliti DNA-nya mereka adalah keturunan Yahudi Askenazi. Dan sebetulnya diskursus tentang habaib sebetulnya sudah selesai. Kalau kita memahami betul kontekstual daripada isi Al-Quran Mushaf ya, di situ dinyatakan bahwa dalam salah satu ayat Nabi Muhammad berkata bahwa Muhammad dari, artinya ini Allah Subhanahu wa taala ya yang berkata, tapi lewat corong mulut Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu hanya manusia biasa, rasul, tapi dia sebagai rasul, seorang rasul. Tapi keturunannya sudah terputus. Secara ilmiah dan amalia pun bisa dibuktikan. Kenapa? Karena keturunan asli Nabi Muhammad itu kan hanya yang melahirkan anak kan Siti Fatimah, anak wanitanya. Dia melahirkan Hasan dan Husain. Artinya apa? Bahwa Hasan dan Husain itu bukan
bukan langsung daripada Rasulullah, tapi dia adalah anak daripada Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah, sepupu Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi nasab jasmaninya memang sudah terputus sampai di Hasan Husain saja. Jadi kalau ada habaib yang menyatakan bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad, ya kita tertawa-tertawa saja ya, sambil duduk-duduk manis. Nah, yang dipertentangkan sekarang kan adalah nasab jasmaninya, padahal nasab jasmani sudah terputus. Nah, bagi kita yang paham tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, maka kita sudah bisa membedakan. Kecuali kalau nasab rohani, karena Rasulullah sendiri menyatakan bahwa ana abul arwah wa adamun abul jasad. Saya, kata Rasulullah, ini adalah bapak sekalian ruh, sedangkan Adam adalah bapak sekalian jasad. Itu jelas ya, jelas. Jadi nasab jasmani sudah terputus, terakhir pada Al Hasan dan Al Husain. Jadi kalau masih saja membanggakan nasab jasmani, kemudian kita terkecoh dengan orang-orang yang mendakwakan bahwa mereka adalah keturunan jasmani Rasulullah, berarti cinta kita adalah cinta buta, cinta palsu. Yang wajib dicintai adalah Rasulullahnya. Yang wajib kamu cintai adalah Rasulun min anfusikum. Al ulama warasatul anbiya di zamanmu, Rasul di zamanmu. Nah, itu karena dimensi Rasulullah itu tidak pernah mati. Dia ada terus sampai akhir zaman. Tajalli kepada ya manusia pilihan Tuhan yang mencapai tingkat dimensi Rasulullah. Nah, itulah yang wajib dicintai, bukan orang yang mengaku keturunan ya, tapi ternyata mereka sebenarnya palsu. Jadi berhati-hati para saudara-saudara sekalian, umat Islam yang masih saja terdogma, tertipu dengan dakwah-dakwah, ceramah-ceramah daripada para habaib dan ustaz-ustaz yang mengagung-agungkan keturunan jasmani. Bagaimana mungkin Anda bisa mencintai Nabi Muhammad? Kenal saja tidak, ya kan? Tidak sejaman dengan dia, tidak tahu yang mana sebenarnya Muhammad itu. Kecuali kalau hanya mencintai cerita tentang Nabi karena membaca buku-bukunya, misalnya kisah perjuangan hidupnya. Nah, itu bukan cinta kepada Nabi, tapi cinta sejarah Nabi. Bedakan ya. Bagaimana Anda bisa mencintai Nabi Muhammad yang sudah hidup 1450 tahun yang lalu? Tidak mungkin kan? Nah, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa ada al ulama warasatul anbiya, yang ada sepeninggalku. Ada Rasulun min anfusikum. Rasul yang ada di setiap zaman
di kaummu sendiri. Orang-orang itulah yang disebut dalam Al-Kahfi 17 waliyah mursidah, pewaris para nabi. Itulah yang wajib kalian cintai, karena mereka adalah waris rohani Rasulullah Muhammad, bukan waris jasmani. Waris jasmani terputus sudah. Ya, kalau masih ada orang-orang yang menjual nasab, menipu orang dengan mengatakan, oh ini surban Rasulullah, ini sandal Rasulullah, ini jubah Rasulullah. Lalu para mukibin itu berlomba-lomba mencium apa segala macam, bahkan ada yang rela membayar sampai ratusan juta untuk memiliki benda tersebut. Inilah kepalsuan menyata sebetulnya yang terjadi karena umat kita belum paham sebenarnya perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi begitu ya. Nabi adalah guru sahir, wali yang mursyida. Sedangkan rasul adalah guru batin, al-mursyid. Kita hanya perlu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri minkum, wali yang mursyid dari zaman kita. Dan itu pun kalau dia dalam keadaan mode on, dalam keadaan fanafidlah atau bakabidlah, karena dia mewakili Allah di dunia ini. Jadi begitu ya, para mukibin, para pecinta-pecinta nasab jasmani, belajarlah bahwa mencintai Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah mencintai Rasulullah, bukan mencintai jasmaninya. Bukan ya? Kalau kita hanya mencintai jasmaninya, yang kita ikuti hanya mungkin sorbannya, ikuti model janggutnya, ya. Tapi kalau mencintai Rasulullah adalah kita menapaktilasi proses rohani, pencapaian rohani Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada makam Rasulullah. Bukan jasmaninya. Karena kita banyak yang mencintai jasmaninya, mencintai lahirnya, akhirnya banyak kita terkecoh. Kita dengan mudah dibohongi dan dimanfaatkan oleh para penjual nasab tersebut. Coba lihatlah, bayangkan. Banyak sekali para penjual nasab itu yang berkeliaran di negara kita ini. Sampai-sampai ada yang merubah-rubah kuburan. Ya kan? Kuburan asli orang Indonesia dibuat seolah kuburan nenek moyang mereka. Ada yang bahkan mengambil istri orang lain, bahkan ada istri kiai untuk dijadikan istrinya, dengan menyatakan bahwa kalau kamu mengikuti saya, kamu mengikuti Nabi Muhammad, cinta kepada turunan Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Ketidakmampuan kita memahami apa sebenarnya Nabi, apa sebenarnya Rasul. Jadi sekali lagi kami tekankan ya, bahwa ada perbedaan besar antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah jasmaninya, guru sahirnya. Rasul adalah guru batinnya, guru rohaninya. Dimensinya berbeda. Nah, kalau Anda hanya
mengikuti guru sahirnya, Anda belum masuk kepada tingkatan iman, masih Islam. Nah, begitu pula yang terjadi pada Umar bin Khattab. Tak kala Nabi Muhammad berlindung, wafat, Umar sampai kolaps ya. Bahkan mencabut pedang dan menyatakan, barang siapa yang berkata Nabi Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya. Iya kan? Coba Anda baca-baca buku sejarah. Ada peristiwa seperti begitu. Ini menunjukkan ketidakmampuan Umar untuk membedakan dimensi sahir Nabi Muhammad dan dimensi ruh Rasulullah Muhammad. Itu yang terjadi pada banyak umat Islam saat ini. Ketidakmampuan mereka untuk menyadari, untuk memahami apa itu Nabi, apa itu Rasul. Zaman 1450 tahun yang lalu, Rasul dan Nabi ya tajalli pada diri Muhammad bin Abdullah. Begitu ya. Jadi bagi para mukibin, para pecinta, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, mulai sekarang boleh merubah sudut pandangnya ya. Ya, bongkar dogma yang ada di kepala kalian, bahwa sesungguhnya yang wajib dicintai itu adalah dimensi tertingginya, Rasulnya, Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa Anda cintai. Kenapa? Karena dia 1450 tahun yang lalu. Bagaimana caranya Anda mengenalnya? Ya kan? Kalau hanya membaca buku Sama'il Al-Muhammadi misalnya, itu kan di situ dikisahkan tentang perilaku dan pola hidup Nabi Muhammad. Iya kan? Tapi mencintai kan harus ada objek yang dicintai. Ya, kita ketemu langsung, kenal langsung. Nah, makanya Rasulullah mengatakan bahwa ada al-ulama warasatul anbiya, ulama waris. Rasulun min anfusikum di zamanmu. Waliyam mursida, yang memberi peringatan. Oh, itulah yang harus Anda cintai. Karena dengan mencintai mereka, Anda akan diajari, diperkenalkan untuk mencintai Rasulullah Muhammad. Begitu ya. Jadi saudara-saudaraku yang masih terkecoh, tertipu oleh dogma mencintai keturunan Nabi yang dibuat-buat oleh para habaib palsu itu, kembalilah pahami dulu apa perbedaan Nabi dan Rasul. Setelah itu Anda boleh belajar untuk mencintai Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu dengan cara mencintai al-ulama warasatul anbiya di zamanmu sendiri. Mencintai Rasulun min anfusikum di zamanmu sendiri. Mencintai waliyam mursida di zamanmu sendiri. Dari mencintai waliyam mursida di zamanmu, maka kamu akan diajari untuk mencintai Rasulullah Muhammad, dan akhirnya kamu akan diajari untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta yang benar. Begitu ya. Ingin belajar, datanglah ke Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang saat ini sudah ada di lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Illa man atallaha biqalbin salim.
Ilahi anta maksudi waridau matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.